Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Shalom, shalom, shalom. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Dia sudah membuktikan cintanya bagi kita. Mari hidup dengan cinta kepada Tuhan. Setiap hari demi hari kita diubah menjadi serupa dengan Dia. Semakin hari menyerupai Tuhan, semakin hari mencintai Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk kasih setiamu. Biar kami hidup dalam cinta Engkau Tuhan. Biar kami semakin mencintai Engkau dan semakin diubah serupa dengan Engkau. Kami mulai ibadah pagi hari ini, penyembahan kami di dalam satu nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari berkata bersama, kami buktikan. Haleluya.
Setiap kami merasakan Engkau Tuhan, kehangatan kasih-Mu. Setiap rumah tangga suami istri Tuhan, anak-anak dengan orang tua, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Amin, amin, amin. Kasih-Mu melingkupi hidupku.
pagi hari ini kami boleh bangun dengan segar, kami boleh bangun dengan kesadaran kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami tahu kasih-Mu yang mengangkat kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami tahu kasih karunia-Mu yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. Tapi bawa kami semua pagi hari ini Tuhan, untuk mengarahkan hidup kami, untuk stir up hidup kami terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, karena firman-Mu adalah penuntun bagi setiap jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarmu? Baik, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sejak siapkan hari demi hari dalam hidup kita. Karena itu, untuk itulah Anda dan saya ada dan hidup sampai dengan hari ini. Bukan hanya sekedar mengisi kehidupan, bukan hanya sekedar bangun dan kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda dan saya tahu apa yang Anda dan saya lakukan. Dan pagi ini Anda sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat. Anda bangun untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Baik, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 30. Mazmur pasal 30 ayat yang pertama, nyanyian di bawah judul nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur 30 ayat yang pertama, Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Berarti dia pernah mengalami kesakitan. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke lubang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Lanjutkan sendiri nanti di rumahmu Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa. Kita perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama berkata, Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Dengan segala hormat Bapak Ibu, waktu saya merenungkan itu saya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena Daud tidak pernah ikut dalam pentahbisan bait suci. Daud pengen, dia ingin membangun bait suci, tapi Tuhan melarang dia. Tuhan berkata pada dia, kamu gak bisa, tanganmu berlumuran dengan darah, anakmu yang akan membangun. Bapak Ibu sekalian, kenyataan ini tidak membuat Daud putus asa. Kenyataan ini tidak membuat Daud kecewa dengan Tuhan. Mungkin dia, kalau Anda dan saya, mungkin kalau saya ada pada waktu itu, saya akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, niatku baik, kerinduanku baik. Kenapa Engkau tidak mengizinkan aku membangun bait suci? Dan kemudian mungkin saya akan diam dan kemudian saya akan bingung, nggak tahu apa yang dilakukan. Tapi Daud, begitu dia mendapatkan suara Tuhan, begitu dia mendapatkan pesan Tuhan bahwa dia tidak boleh membangun bait suci, hatinya tidak berubah. Baik, kalau Engkau Tuhan tidak mengizinkan aku mengizinkan bait suci, maka aku akan menyiapkan semua yang diperlukan untuk pembangunan bait suci. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betul engkau dan saya harus mendeklarasikan hidupmu. Betul engkau dan saya harus punya satu keyakinan, harus punya satu komitmen. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sakit, tidak mengalami malapetaka, tidak mengalami masa yang sulit. Itu adalah sebuah komitmen, sebuah deklarasi iman, tidak salah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pun mengajar dalam doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tidak ada satu orang pun di antara kita dengan sombong berkata selamat datang, masalah bahwa aku cemplungin aku ke dalam situasi yang sulit. Siapa yang mau? Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam kedaulatannya Tuhan, seringkali Tuhan membawa Anda dan saya melewati masa-masa situasi di mana Anda dan saya sebenarnya nggak suka dengan situasi itu. 3,5 tahun saya ada dalam satu kondisi yang dimana saya melangkah ke kiri kena menginjak beling, saya melangkah ke kanan itu menginjak kawat duri.
Dan itu adalah masa-masa yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Saya pergi ke satu tempat untuk melihat apakah nama saya ada dalam daftar orang-orang yang drop out. Saya datang ke kampus dan saya lihat, Bapak Ibu sekalian, saya mencari sesuatu yang tidak mau saya lihat. Dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya saya dilepaskan dari semua keadaan itu. Melalui peristiwa itu saya tahu persis, Bapak Ibu sekalian, Tuhan membawa saya untuk mengerti bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang mampu menolong, mampu memberikan kedamaian, mampu memberikan segala-galanya buat hidup saya. Tetapi Dia juga mau saya belajar dari itu semua. Bapak Ibu sekalian, Daud adalah orang yang berhasil mengatasi kekecewaan. Daud adalah orang yang berhasil mengatasi penolakan. Daud adalah orang yang berhasil mengatasi ketidaksenangannya dia. Dan Daud adalah orang yang berhasil mendengarkan suara Tuhan, tetap mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mendengarkan suara hatinya atau suara setan. Dia mengambil satu keputusan, aku akan menyiapkan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, karena kerinduannya dia yang besar akan Tuhan, karena kerinduannya yang dia besar akan hadirat Tuhan, karena kerinduannya yang besar, karena kasihnya yang besar kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, kalaupun dia tidak ada di pentahbisan bait suci, karena Tuhan tidak izinkan, dia menciptakan sebuah lagu. Wow, waktu tadi malam saya merenungkan firman ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Seandainya saya ada di posisi Daud, apa yang saya lakukan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maaf, Anda dan saya harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Manakala keinginan Anda dan saya tidak terjadi, itulah saatnya Anda dan saya membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Itulah saatnya Anda dan saya membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Pada saat Allah membawa Anda dan saya, mengizinkan Anda dan saya, Allah mengizinkan Ayub melewati itu. Tanpa seizin Tuhan, setan tidak bisa menyentuh dia apapun dalam hidup dia. Ayub hidup aman dengan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya berpesta, dia hidup aman. Kenapa? Karena setiap pagi setelah pesta dia minta pengampunan dari Tuhan, dan karena itu Tuhan memanggari dia. Hal ini diakui oleh si jahat, hal ini diakui oleh iblis, bahwa dia tidak bisa menyentuh. Mengapa dia tidak bisa menyentuh? Karena ada pagar Tuhan. Dan satu kali iblis datang kepada Tuhan dan berkata, coba lepaskan pagarmu. Dan Tuhan mencabutnya. Tapi Tuhan juga berkata, jangan engkau sentuh tubuhnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau berkata, ada masa-masa di mana engkau dan saya diizinkan Tuhan melewati, masuk, ada dalam satu keadaan yang tidak ada dan saya inginkan. Anda dan saya sudah mendeklarasikan, deklarasi iman tidak salah. Itu adalah sebuah, saya tidak akan pernah berkata selamat datang sakit penyakit, selamat datang kusut, tidak akan pernah saya katakan itu. Saya mau hidup sehat, saya mau umur panjang, saya mau melihat anak-anak saya diberkati hidupnya. Itulah doa saya. Karena tidak ada doa yang menginginkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mengucapkan kata-kata yang positif. Itu sebabnya kita mengucapkan kata-kata yang baik buat hidup kita, buat pelayanan kita, buat masa depan kita, buat anak-anak kita. Tapi dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang gak bisa Anda dan saya atur. Dia juga mau membawa saya belajar bertumbuh hari demi hari, makin mengasihi Tuhan. Tidak mudah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 30 tahun, 38 tahun yang lalu, waktu saya mulai belajar bangun pagi jam 5 dan saat teduh, itu bukan sebuah kebiasaan yang mengenakan. Pembimbing rohani saya berkata kepada saya tunggu besok kamu jam 5 pagi di Taman Ganesha. Saya tanya, untuk apa bos? Kita saat teduh bareng jam 5. Kenapa nggak jam 6? Harus jam 5. Maka jam 5, saudaraku, saya bangun dan saya lihat jam, aduh terlambat. Saya pikir pembimbing saya sudah terlambat. Bandung tahun 82, jam 5 pagi, itu sangat dingin. Saya naik motor Bapak Ibu sekalian. Dan saya ternyata begitu sampai saya terlambat, saya lihat dia sudah memainkan gitar di tengah-tengah taman. Lalu saya minta maaf. Kemudian saya pikir ya sudahlah. Waktu mau pulang dia bilang, besok saya tunggu lagi kamu di sini. Bapak Ibu sekalian, itu adalah masa-masa di mana saya belajar. Seperti yang saya pernah sampaikan, menyembah Tuhan yang pertama adalah sebuah keharusan. Karena tubuh kita tidak suka menyembah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengakui dan dia berkata pada Petrus, roh penurut tapi daging lemah.
Itu sebabnya Anda dan saya mesti disiplin hidup Anda dan saya. Membaca Alkitab itu tidak menyenangkan, tapi Anda dan saya harus membaca Alkitab. Jangan minta Tuhan mendorong Anda untuk membaca Alkitab. Anda dan saya yang harus duduk, buka matamu, baca Alkitab. Tapi dari proses harus ini, lama-lama Anda menginginkannya. Dan kalau Anda sudah menginginkannya, nanti Anda akan masuk ke next level, menikmatinya. Daud adalah orang yang berhasil mengatasi kesulitan hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mesti belajar dari Daud. Walaupun dia tertolak, dia ditolak oleh Tuhan, tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci, dia tidak cemberut, dia tidak bete, dia tidak update status. Halo, karena waktu itu belum ada FB, belum ada media sosial, betul? Tapi saya yakin kalau saya ada, atau itu keadaan sekarang, mungkin saya berkata, Tuhan saya ingin begini. Tetapi Tuhan berkata, tidak, aku berikan itu kepada anak. Mungkin saya akan update status. Begini nasib saya, begitu nasib saya, dan segalanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Daud justru tidak. Baik, Bapak, kau tidak mengizinkan aku membangun bait suci, aku tetap akan menyiapkannya. Wow. Mengapa Daud bisa begitu? Karena dia mengasihi Tuhan. Mengapa Daud bisa begitu? Karena dia menyadari dia sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itu tenang, Bapak Ibu sekalian. Rendah hati bukan sebuah sikap yang keluar dari mulut, tapi sebuah ketenangan hati yang sempurna. Dia tidak merasa tersinggung pada waktu orang menyakiti. Dia tidak merasa tersanjung waktu orang memuji. Itu dari dalam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mesti belajar dari Daud. Yang kedua, selain dia menyiapkan bahan, dia juga menyiapkan sebuah mazmur. Wow. Dia tidak ada di sana, dia tidak diizinkan di sana, tapi itu tidak menyurutkan langkah dia untuk ada di sana. Dia tidak melawan keputusan Tuhan. Dia tidak berkata, oh Tuhan pokoknya saya mau ada di sana. Bapak Ibu sekalian, iblis tidak bisa menentukan hidup dan mati Anda. Tuhan yang menentukan hidup dan mati Anda. Daud mengerti bahwa kalau Tuhan sudah tidak mengizinkan dia ada di pentahbisan bait suci, dia tidak mungkin ada di sana. Tapi rohnya bisa ada di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, dia bayangkan sebuah bangunan bait suci, ada tabut Allah dan ada pujian, ada penyembahan. Bait suci belum dibangun, tapi hati dia sudah ada di sana. Dan dia mulai menuliskan sebuah lagu. Waktu tadi malam Bapak Ibu sekalian saya merenungkan ini, saya mau baca ayat ini, tapi Roh Kudus menyuruh saya berhenti di situ. Saya mulai menangis. Tuhan, apa yang terjadi pada Daud itu mengajari kita satu perkara yang luar biasa. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda mencintai Tuhan, Anda akan bawa dirimu ke sana. Anda akan bawa dirimu ke sana. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, fakta apapun, hati kita ke sana. Kalau Anda mencintai Tuhan, maka hati Anda di sana. Waktu Anda dan saya berpikir tentang surga, tentang kekekalan, apakah hati Anda di sana? Apa yang sudah Engkau rencanakan, Engkau lakukan di surga? Banyak orang Kristen, banyak orang melayani Tuhan, bahkan tidak siap kalau seandainya Tuhan Yesus besok datang. Mengapa? Karena pikirannya masih ada di dunia ini. Apa yang dia pikirkan semua tentang apa yang ada dalam dunia ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian pagi hari ini berpikir seperti Daud. Puji Tuhannya, Anda dan saya pasti kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus, Anda dan saya pasti masuk surga. Tidak ada pembahasan tentang itu. Karena dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi di surga nanti? Atau pernahkah Anda bisa membayangkan Anda hidup di dunia ini, tapi hatimu di surga? Orang-orang Kristen yang seperti Daud adalah orang-orang Kristen yang hidup di dunia ini, tapi hatinya seperti surga. Apa yang akan terjadi waktu hatimu ada di surga? Fokus hidupmu ada pada kekekalan. Fokus hidupmu ada pada surga. Fokus hidupmu pada surga. Yang kedua, Anda mengerti bahwa satu kali kelak kita akan di sana, maka Anda dan saya mulai menata kehidupan. Mulai dari sikap, mulai dari kata-kata, mulai dari pikiran, mulai dari perasaan kita, mulai dari penyembahan kita. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari di mana saya mengebut menyelesaikan ini,
Bukan Bapak Ibu sekalian mungkin berkata, apa kabar saya sudah selesai? Saya sudah selesai. Berkali-kali saya sudah selesai membaca ini. Lebih dari 10 kali saya sudah selesai membaca Alkitab ini Bapak Ibu sekalian. Tapi hari-hari ini saya mau berkata kepadamu, itu terlalu sedikit, terlalu sedikit, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Saya baca. Mengapa? Karena hati saya ada di sana. Pagi ini saya menantang Anda Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini, tapi dengan hati yang sudah ada di surga, hati yang terarah ke surga. Sehingga kalaupun kau lakukan apapun yang kau dan saya lakukan dalam hidup, kita lakukan untuk semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena hati kita ada di sana. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan. Bawa hatimu kepada Tuhan dan selalu bersama-sama dengan Dia. Terbang bagai raja wali, terbang lebih tinggi, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dengan segenap hati angkat tanganku kepada Tuhan bersama-sama. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di sudah cukup engkau berpikir tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang bisnismu, tentang pekerjaan, tentang pelayananmu di dunia ini. Ini waktunya untuk hati dan fokusmu diarahkan kepada kekekalan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa Anda dan saya, bukan hanya menyelamatkan Anda dan saya. Dia juga mengembalikan rohnya ke dalam diri. Dan dia juga memberikan sebuah sampel, sebuah contoh teladan hidup untuk Anda dan saya ini. Hati Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Itu sebabnya pikirannya, perkataan, perasaan, tindakannya ada bersama-sama dengan Bapa. Hati Daud ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya walaupun dia tidak ada, dia tidak menyaksikan, dia tidak akan pernah menyaksikan penghabisan bait suci karena Tuhan sudah melarangnya. Tapi karena hatinya ada bersama-sama dengan Tuhan, dia tetap siapkan segala sesuatu. Bahkan dia siapkan dirinya ada di sana melalui pujian, melalui penyembahan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini bawa hatimu kepada Tuhan. Orada mata kaya rada, alihkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Ya rada masih kaya rada bayar, sehingga semua yang kau alami nikmati. Dan Tuhan sediakan berkat-berkat Tuhan sekalipun tidak menyilaukan dia, tidak menyilaukanmu, kebahagiaan, kesenangan tidak menyilaukan kau untuk fokus selalu kepada Tuhan. Pagi hari ini biar kasih Tuhan menguasai. Saya merasa Roh Kudus sedang bekerja atas hidupmu. Dimanapun kau berada, kau yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun tunda, sebagai hamba Allah saya mengatakan alihkan fokusmu kepada Tuhan. Biarlah kau hidup di dunia ini, tapi dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Fokus hidupmu kepada Tuhan. Mari pagi ini datang kepada Tuhan.
menyinari Kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan akan mengarahkan hidupmu. Tuhan akan memimpin hidupmu. Tuhan akan menjaga hidupmu. Dia memagari hidupnya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Ya, Tuhan. amin. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh ke Ya. tanah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ya. Apalagi hidupmu, apalagi rumah tanggamu, bisnis pekerjaan. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini dengan fokus dan hati yang terarah pada Tuhan. Amin. Biarlah berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus yang sempurna. Itulah yang akan memimpin hidupmu, menjagai dan membawamu mengalami masa-masa yang menyenangkan bersama-sama dengan Allah, menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.